Pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa lagi bersama saya Khairul Fahmi untuk sore hari ini tentunya di Dialog Publik TVRI Bengkulu, Senin 8 Juni 2020. Nah pemirsa di rumah, untuk 1 jam ke depan kita membahas satu tema yaitu mengenai pencegahan dan partisipasi masyarakat dalam memerangi narkoba. Dan di studio TVRI Bengkulu telah hadir untuk beberapa orang narasumber dan nantinya akan kita lakukan tanya jawab dan juga nanti pemirsa di rumah boleh line ataupun juga ikut berpartisipasi di pesawat telepon 0736 21541. Sekali lagi di 0736 21541 pemirsa. Dan untuk itu saya mau sapa terlebih dahulu narasumber kita yang pertama, yaitu ada Bapak Brigjen Pol Dr. Andes Toga Habinsaran Panjaitan. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Selamat sore. Dan satu lagi yaitu ada Bapak Ridwan Arif selaku Kabid P2M BNNP Bengkulu. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Dan selamat sore juga untuk Bapak Aidil Fitriansyah selaku Kabid Rehab. Selamat sore Bapak. Sore. Selamat sore. Dan selanjutnya pemirsa di rumah kita akan membahas tema yang sudah saya sampaikan tadi bahwa yaitu mengenai pencegahan dan juga partisipasi masyarakat dalam memerangi narkoba dan khususnya tentunya untuk masyarakat di Bengkulu. Nah untuk itu saya mau ngobrol terlebih dahulu bersama dengan Bapak Brigjen Pol Dr. Andes Toga Habinsaran Panjaitan ya. Nah Bapak, sejauh ini bagaimana menurut Bapak sendiri dari pihak BNNP dalam mencegah dan juga menanggulangi narkoba khususnya di Provinsi Bengkulu? Baik, terima kasih kepada seluruh pemirsa TVRI Bengkulu. Perlu juga kami perkenalkan diri, saya Dr. Andes Toga Panjaitan, Brigadir Jenderal Polisi. Saya juga baru 2 minggu di Provinsi Bengkulu ini. Dari pertanyaan tadi, Mas ini ya, bahwa kami BNNP Bengkulu sudah banyak mengambilkan langkah-langkah pencegahan maupun pemberantasan. Dalam pencegahan kami telah memberikan banyak penyuluhan-penyuluhan, kemudian baik itu ke desa-desa maupun ke sekolah-sekolah, universitas, kemudian baik itu kepada ASN pegawai negeri, kami sudah memberikan sosialisasi. Kemudian juga kami banyak juga melakukan himbauan-himbauan kepada masyarakat. Jadi perlu kami jelaskan juga bahwa di Provinsi Bengkulu ini memang berdasarkan survei banyak juga penyalahguna yang kami gunakan. Penyalahguna istilahnya, penyalahguna ya. Dari hasil survei itu mengatakan bahwa hampir 20.000 ya, masyarakat yang terpapar. 20.000 masyarakat yang terpapar ya? Itu termasuk banyak atau sedikit? Dari kalau persentasenya ya cukup banyak ya, 20.000 itu ya. Dari kita lihat dari data yang ada, memang ada terjadi penurunan ya, jumlah pemakai. Pada saat 2017 itu sekitar 24.000, sekarang berkisar 20.000. Kita harapkan ke depannya nanti angka ini terus berkurang. Nah, ini kenapa bisa terjadi? Karena sudah banyak juga langkah-langkah yang kami perbuat dari BNNP, termasuk juga kami berkoordinasi dengan jajaran Polda Bengkulu ya, baik Polres sudah banyak juga melakukan rehabilitasi kepada penyalahguna. Ya, kemudian juga pemberantasannya. Bidang pemberantasan dalam mulai tahun 2020, mulai bulan Januari sampai Juni kami sudah melakukan pengungkapan kasus ya. Ada 6 kasus yang agak cukup lumayan besar, ada yang sampai kilogram ya, itu sabu-sabu, kemudian ada juga ganja sebanyak 20 kilogram, kemudian banyak juga yang ukuran kecil ya, paket, ada 100 gram, 200 gram. Nah, kedepannya juga kami mengambilkan langkah-langkah untuk terus meningkatkan pemberantasan khususnya pada pengedar. Pada pengedar. Kemudian kepada yang gunanya itu nanti kita akan memutus jaringan. Memang banyak juga peredaran ini juga dikendalikan oleh mantan atau bukan mantan tapi narapidana ya. Itu juga masih beraksi terus, tapi kita tetap memantau ya. Yang kita harapkan nanti tingkat pengguna itu di Provinsi Bengkulu kita harapkan terus
berkurang ya. Berkurang. Oke. Baik, selanjutnya kita menuju ke Pak Arif Ridwan selaku dari Kabid P2M BNNP Bengkulu, Pak ya. Ridwan Arif. Oh, Ridwan Arif, maaf. Oke, Ridwan Arif ya. Nah, Pak Ridwan Arif tadi disampaikan bahwa untuk mencegah dan juga penanggulangan narkoba di Provinsi Bengkulu itu dilakukan berbagai macam penyuluhan baik untuk seluruh ASN, kemudian juga pelajar dan lain sebagainya. Itu apakah hal-hal tersebut rutin dilakukan setiap harinya atau ada jeda waktunya? Tentunya untuk menyikapi kita BNP Bengkulu dalam hal ini untuk menyampaikan pesan-pesan informasi terkait dengan penyalahgunaan narkoba, tentunya ini rutin. Apalagi pada sekarang ini masa pandemi, itu sekaligus tiap hari kita. Bisa 1 hari 2 kali kita sampaikan terkait dengan penyalahgunaan narkoba, terkait dengan pandemi, terkait dengan COVID, itu sekaligus kita sampaikan kepada masyarakat. Hal ini harus kita laksanakan, harus terus berkelanjutan agar masyarakat ini di samping tetap waspada terhadap penyebaran narkoba, juga terhadap pandemi. Begitu juga sebaliknya terhadap wabah pandemi atau wabah COVID-19 ini juga kita tetap harus berhati-hati dengan penyalahgunaan narkoba. Jadi khususnya di Bengkulu ini terus kita laksanakan pelaksanaan atau penyebaran informasi tentang penyalahgunaan bahaya narkoba, baik itu di masyarakat maupun di dunia pendidikan, aparatur sipil negara. Harusnya hal ini sudah terus berjalan ya, karena adanya penyebaran wabah ini termasuk sejak bulan Maret kita hentikan. Oke, baik. Berarti itu termasuk menjadi program kerja ya? BNN, program P4 BNN. Nah, tadi juga disampaikan oleh Bapak Togas bahwa untuk penyalahguna itu mencapai 20.000 orang dan itu rentang usianya sendiri itu apakah anak-anak atau dewasa atau seperti apa, Pak? Baik, terima kasih. Jadi 24.000 di tahun 2017. Tepatnya 24.118, lalu di tahun 2019 20.000. Jadi itu kelompok umurnya 10 sampai dengan 59 tahun. 10 sampai 59 tahun. Kelompok coba pakai. Gitu. Jadi mudah-mudahan ke depan tahun 2020 ini tentunya tidak lagi masyarakat Bengkulu untuk menggunakan khususnya ini obat-obatan. Jadi apabila nanti ada penyalahguna narkoba atau penyalahguna obat-obatan kepada masyarakat Kota Bengkulu, segera lapor. Jangan didiamkan saja, segera lapor kepada BNN Provinsi, BNN Kota Bengkulu maupun BNN Kabupaten yang ada di Bengkulu Selatan. Untuk segera bisa direhabilitasi. Nah, rehabilitasinya pun gratis, Mas. Oh, gratis. Tidak dipungut bayaran. Jadi jangan khawatir, tidak ada sanksi hukum. Jadi undang-undang menjamin itu. Oke, baik. Nah, berbicara mengenai rehabilitasi, berarti kita ngobrol bersama dengan Bapak Aidil Fitriansyah selaku Kabid Rehabilitasi BNNP Bengkulu, Pak ya. Nah, untuk rehabilitasi sendiri di Kota Bengkulu dari BNNP itu sudah ada tempat untuk merehabilitasi penyalahgunaan narkoba atau seperti apa? Boleh cerita sedikit, Pak? Baik. Perlu disampaikan informasi ini ke masyarakat bahwa selama ini kita merehab itu bekerja sama dengan rumah sakit jiwa terkait dengan obat. Nah, terakhir di akhir 2019 ada keputusan Menteri Kesehatan itu sudah berbayar. Jadi tetap kita layani rehabilitasi dengan kata-kata gratis itu tetap kita layani, cuma gratisnya itu kita kirim ke rehabilitasi milik BNN. Seperti kita ketahui di Indonesia ini ada 6, di Sumatera aja ada 3, di Batam, di Sumatera Utara dan di Lampung. Yang paling dekat kita di Lampung. Di Kalianda. Jadi kalaupun dia mau ke Balai Besar, ke Lido, kita selalu mendampingi sampai ke Lido. Memang gratis. Memang gratis ya untuk rehabilitasi. Nah, untuk jumlah orang rehabilitasi saat ini di BNNP Bengkulu sudah ada atau? Sudah. Jadi saya cerita dari data di tahun 2018 itu ada 141 yang kita tangani untuk direhabilitasi. Ada yang rawat inap, ada yang rawat jalan. Di 2019 ada 257. Itu juga sebagian rehabilitasi rawat inap, sebagian kita lakukan rawat jalan. Nah, di 2020 ini
per Juni ini kita sudah menangani 48 orang. 48 orang. 48 pasien rehabilitasi. Rehabilitasi. Ya? Oke, nah baik, nanti kita ngobrol lagi bersama Pak Aidil. Tentunya kita menuju kembali ke Pak Brigjen Pol Toga Habinsaran Panjaitan ya. Kita ngobrol mengenai apa yang sudah dilakukan untuk pihak BNNP dalam memberantas narkoba di Provinsi Bengkulu, Pak. Baik, terima kasih. Jadi kita sudah punya program ya sesuai dengan instruksi Presiden yang baru nomor 2 tahun 2020. Jadi dalam rangka pemberantasan narkoba ini kita ada beberapa yang dilakukan ya, selain pencegahan, kemudian juga ada pemberantasan, kemudian juga ada rehabilitasi, kerjasama. Ya. Tapi intinya itu semua 4 fungsi tadi saling bersinergitas ya untuk pencegahan ya, untuk supaya jangan, terutamanya dalam pengguna ya, yang masyarakat terpapar. Jadi kuncinya kita di pencegahan, kemudian di pemberantasan. Jadi langkah-langkah yang sudah kami lakukan seperti saya katakan tadi, dalam hal pencegahan kami sudah banyak melakukan rehabilitasi ya, itu kemudian ada tes urin ya kepada seluruh ASN ya, ada ASN, kemudian anak-anak sekolah, kemudian juga pegawai-pegawai swasta, ya, supir-supir juga kita tes urin. Kemudian dalam bidang pemberantasan kita sudah melakukan banyak penangkapan, ya, mulai tingkat bandar sampai pengedar. Ya, dalam tahun 2020 ini sudah ada 6 kasus yang kita tangani. 6 kasus ya. Nah yang paling banyak di Bengkulu ini pengedar atau pemakai? Mungkin yang bisa menjawab Pak ini kali ya, Pak Ridwan Arif. Mungkin boleh silakan Pak. Sebenarnya Kabid Berantas, tapi nggak apa-apa. Yang sepanjang saya ketahui bahwa jaringan yang ada di Provinsi Bengkulu khususnya ada 18. Itu berdasarkan data tahun 2019. Saya nggak tahu, belum ada lagi untuk kita teliti untuk tahun 2020. 18 jaringan yang ada itu yang banyak sekali ada di Kabupaten Kaur. Lalu adapun penyalahgunaan narkoba tentunya itu ya tadi saya sebutkan tadi, sekitar 24.118 itu pada tahun 2017. Adapun pada tahun 2019 ini sekitar 20.000 kurang lebih. Nah untuk memberantas itu sendiri, baik dari ada sedikit masukan nggak untuk dari Pak Ridwan Arif sendiri mungkin untuk yang sudah tercebur menjadi penyalahguna narkoba sendiri, apa yang harus mereka lakukan untuk bisa melepas hal tersebut? Ya, jadi BNNP khususnya ini punya program. Program itu seperti pemberdayaan alternatif di wilayah kawasan rawan. Kawasan rawan di Kota Bengkulu itu atau di Provinsi Bengkulu itu adanya di Lempuing. Nah ini kita pada tahun 2015 sampai tahun 2018-19 sudah melancarkan bagaimana kita mengajak masyarakat untuk berperan serta memiliki keterampilan. Nah, tujuannya tidak lain adalah bagaimana bisa meninggalkan itu, tidak berkolaborasi dengan para bandar, sehingga mereka punya keterampilan. Itu sudah kita lakukan. Jadi kita mengajak masyarakat yang baik itu madar ataupun pemakai. Jadi agar tidak mereka bersentuhan dengan narkoba. Kalau mereka mempunyai keterampilan kan mereka mempunyai penghasilan gitu. Jadi sampai sejauh itu. Baik, kita kembali ke Pak Aidil ya tentunya untuk Kabid Rehabilitasi. Nah untuk di rehabilitasi sendiri, apa yang dilakukan selama pasien-pasien tersebut dirawat ataupun juga direhabilitasi Pak? Baik, kalau yang dirawat inap itu biasanya kita menggunakan konsep terapi komunitas. Dan ini seperti juga dilakukan di Balai Besar Lido. Jadi konsep ini kita lakukan sifatnya familiar konsep. Artinya mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi dia punya aturan. Jadi nggak bisa dia berperilaku yang sesuka-suka dia. Beda kalau umpamanya nggak direhab atau dia menjadi tahanan, kan artinya dia tidak terjadwal. Kalau kita direhabilitasi, kita punya jadwal. Mulai dia masuk dari titik awal, spot check, sampai dia clear, terus
ikut program sampai nanti dia keluar dan dibekali dengan pada saat pasca rehabilitasinya. Oke, baik. Ya. Tentunya selama 24 jam hidup mereka itu diatur oleh pihak dari BNNP ya Pak ya? Oke, baik. Nah, pemirsa di rumah kita lanjutkan kembali tentunya untuk obrolan kita bersama dengan BNNP Bengkulu. Nanti untuk Anda boleh silakan telepon di 036 21541. Kita jeda iklan dulu, tetap bersama kami di TVRI Bengkulu. ولقد آتينا Pekan yang berbahagia ini kita kembali bersua dalam acara Ayo Mengaji. Generasi cerdas, generasi Quran. Wa iz qala Baik pemirsa, kembali di TVRI Bengkulu sore hari ini, Dialog Publik TVRI Bengkulu untuk Senin edisi 8 Juni 2020 dan masih bersama dengan narasumber kita yaitu ada Bapak Brigjen Pol Toga Habin Saran Panjaitan, ada juga Bapak Ridwan Arif dan juga Bapak Adil Firansyah. Tentunya mereka merupakan dari BNNP Provinsi Bengkulu ya. Nah, kita sudah ngobrol secara singkat tentunya untuk mengenai penyalahgunaan narkoba yang ada di Kota Bengkulu. Untuk Anda yang mau telepon boleh silakan, kami tunggu partisipasinya di 0736 21541. Sekali lagi di 0736 21541. Kita kembali ke Pak Toga terlebih dahulu ya. Nah, dalam tahun 2020 ini Pak, sudah berapa banyak narkoba yang berhasil diamankan oleh pihak BNNP sendiri? Jadi untuk di tahun 2020 sendiri ada yang agak besar tuh 2 kasus ya. Itu ada tersangkanya ini Februari tahun 2020 22 kg ganja ya. Ganja ya. Tersangka ada 3 ya. Di atas inisial P ya. Di Kembang Seri, oke. Jalan Raya Kembang Seri. Oke. Kemudian bulan Januari ini ada 3 tersangka juga, 2,2 kg sabu ya, inisial A. Di Loket Putra Felicia. Oke. Jadi itu yang merupakan yang paling banyak didapatkan ya, diamankan. Ya, kemudian juga ini Januari 2020 ada 4 tersangka ya. 146,4 gram sabu juga ya. Alamatnya di Air Putih ya. Oke. Lama, Kota Curug. Oke. Kemudian itu untuk tahun 2020 3 kasus agak besar. Oke, tahun 2020. Ya. Nah, untuk di Kota Bengkulu ataupun Provinsi Bengkulu sendiri, kan banyak jenisnya untuk narkoba, baik ada syabu, ada ganja, dan lain sebagainya. Nah, penyalahgunaan yang sendiri yang paling banyak terdapat di Kota Bengkulu itu pemakaian apa, Pak? Jadi secara umum ya untuk
Provinsi Bengkulu. Itu memang ada sekitar dari yang tersangka yang direhab itu sebanyak 396 itu. Yang banyak itu ya memang pengguna ganja. Oke. Ganja itu ada sekitar 180-an kasus yang rehab. Kemudian juga obat-obat keras. Obat-obat keras seperti? Ya, ada itu yang masuk daftar G, ada Rohypnol ya. Ada juga seperti obat batu. Itu dicampur-campur. Betul. Itu agak banyak. 180 kasus ada itu. Kemudian sabu urutan ketiga. Sedangkan yang lain-lain itu ada seperti lem itu, ibon, ada juga itu. Kemudian ada narkoba jenis baru. Oke. Sebagai contoh tembakau gorila namanya. Nah, itu cuman satu kasus ada ya. sedikit. Oke, baik. Itu Baik. Kita kembali ke Pak Ridwan Arif ya. Pak Ridwan Arif, tadi dijelaskan oleh Pak Toga bahwa katanya di Bengkulu itu banyak sekali pengguna yang nomor satu itu ganja. Nah, menurut Bapak Arif sendiri, apakah ganja mudah didapatkan atau seperti apa? Kenapa di Bengkulu banyak yang penyalahgunaan ganja itu sendiri, nggak sabu atau lain sebagainya? Ya, karena relatif ganja itu harganya pun lebih murah. Ya. Nah, kalau sabu tentunya 1 gram cukup lumayan mahal ya, apalagi dia berkualitas baik. Jadi kalau ganja itu kita banyak paket-paket hemat itu kan, 1 amplop bisa dipakai 5-6 orang dengan harga 50.000. Adapun banyak juga kebunnya kan di Bengkulu, ya kan? Di kota Bengkulu pun banyak. Belum lama kita ketahui bersama bagaimana Polda Bengkulu menangkap, ya kan? Penanaman ganja di kota Bengkulu. Oke, baik. Nah, untuk Pak Aidil sendiri, rehabilitasi dari penyalahgunaan narkoba baik ganja, sabu dan lain sebagainya itu sama atau dibeda-bedakan? Kalau selama ini sama ya, karena kita pakai terapi komunitas itu, artinya di antara mereka itulah yang residen-residen yang saling menekan untuk mencari suatu kesalahan-kesalahan perilaku-perilaku yang selama ini dianggap tidak benar ya, karena dampak daripada penyalahgunaan zat itu sendiri. Jadi kalau selama ini ya masih kita lakukan sama. Sebenarnya itu dapat dikategorikan kalau penyalahguna alkohol dia pakai NE kan, narkotik anonymous. Terus kalau pengguna sabu, terus karena deviasi daripada zat ini juga berbeda-beda. Cuma itu secara umum digolongkan adanya suatu penyimpangan perilaku. Nah, maka kita perbaikilah perilakunya. Nah, ada selentingan dari masyarakat sempat bertanya juga bahwa katanya kalau orang direhabilitasi terus mereka sakau, apakah mereka diberikan narkoba juga untuk pemberhentian dari sakonya sendiri pada saat mereka direhabilitasi? Tidak. Jadi itu hal yang tidak benar ya. Jadi kalau direhabilitasi, kalau memang dia mempunyai indikasi-indikasi klinis, maka dia diatasi secara medis. Lalu kalau memang dia mengalami sakau, ya kita biarin saja. Pada akhirnya, makanya sebelum masuk dalam program itu sudah dilakukan detoksifikasi dulu. Artinya untuk menetralisasikan dulu racun-racun atau zat-zat yang ada di dalam tubuhnya. Sehingga kalau itu sudah lewat masa detoksifikasi, ya maka dia ikut program. Mulai dari primary awal, terus lanjutan, sampai nanti pada akhirnya dia sudah benar-benar mengikuti program ini, sehingga dia sudah bisa beradaptasi dengan masyarakat. Berapa lama orang yang dalam rehabilitasi itu melakukan tahap rehabilitasi, Pak? Kalau efektifnya itu sebaiknya minimal 6 bulan sampai 12 bulan. 6 bulan sampai 12 bulan. Kalau kurang dari itu? Ya nggak apa-apa juga sih. Kita kan selalu melakukan evaluasi. Jadi melalui
melakukan evaluasi, terus case komplain antara yang kepala ruangan, tenaga medis, psikolog, sehingga dengan adanya masukan-masukan ini nanti kita menjadi suatu kesimpulan buat kita, apakah dia sudah bisa pulang atau tetap menjalankan program di rehabilitasi. Oke, baik, kita tahan dulu, kita angkat telepon terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan siapa di mana? Sari di Surabaya. Boleh silakan dengan pertanyaannya, Bu. Ya, selamat sore, Pak, ini dari BNPB. Menarik ya perbincangan sore ini tentang narkoba. Jadi saya sebagai masyarakat umum juga cukup prihatin Pak ya, karena kayaknya narkoba ini hampir tidak mengenal usia, semua lapisan masyarakat itu bisa menjadi sasaran gitu. Bahkan kayak misalkan polisi dan aparat negara pun bisa juga. Yang mau saya tanyakan gini Pak, untuk sekolah sekarang kan nggak ada aktivitas di sekolah, artinya sekolah dari rumah gitu Pak ya. Okay. Nah baru-baru ini ada pelajar yang memang tersandung gitu di kasus narkoba, artinya pengawasan mungkin sejauh ini seperti apa? Apakah masih menjadi cara empuk gitu Pak, jadi para pelajar generasi muda? Terus gini Pak, kayaknya di sekolah sudah ada ya, kalau nggak salah SANS atau apa gitu ya. Artinya saya berpikir sudah dibentuk Satgas anti narkoba kok, tapi justru di sekolah masih tetap ada. Nah seperti apa gitu untuk antisipasi. Terima kasih sebelumnya. Oke, selamat sore. Terima kasih untuk Ibu Sari di Surabaya dengan pertanyaannya ya. Baik, kita langsung jawab. Mungkin boleh silakan kepada Bapak Ridwan Arif. Baik. Ya untuk menjelaskan, silakan. Baik, selamat sore Bu Sari. Saya coba jawab ya. Memang betul, sebagaimana kita ketahui bahwa di Bengkulu ini ada satu organisasi LSM atau yang mengayomi anak sekolah untuk bersama-sama membentengi dirinya, membentengi dirinya terhadap penyalahgunaan narkoba. Itu ada, tapi bukannya tidak mungkin, kan nggak semuanya anak sekolah itu ikut atau patuh, karena biar bagaimanapun yang namanya pengedar atau pergaulan itu up to date terus dia. Betul. Bagaimana caranya dia akan mempengaruhi anak itu agar bisa menggunakan narkoba. Walaupun dia tetap berada di rumah ya Pak ya. Walaupun dia di rumah, karena perdagangan ganja atau perdagangan narkoba itu sudah masuk di online. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa Barreskrim pernah menangkap sampai 300 kg ganja gorila itu melalui online. Sumbernya dari Bandung Utara, dikirim ke Jakarta. Ini bukannya tidak mungkin anak-anak kita kalau tidak benar-benar membentengi dirinya akan terus tergoda. Jadi ini menjadi tugas kita bersama untuk selalu mengingatkan kepada anak-anak kita, kepada keponakan kita, kepada sepupu kita tentang bahaya penyalahgunaan narkoba ini. Gitu. Mungkin dikasih tips sedikit bagaimana cara membentengi diri Pak untuk orang-orang tua yang mungkin sekarang lagi physical distancing, mungkin yang lagi di rumah aja untuk anak-anak sekolahnya biar tidak bisa menjadi penyalahgunaan narkoba gitu Pak. Tentunya dengan menolak dengan berbagai macam rayuan, baik itu di online maupun di teman lingkungan, teman sesama online. Tentang benda-benda yang kita tidak tahu untuk sama-sama kita hisap, seperti mungkin vape, itu sangat berbahaya. Karena kalau tidak ada cukai itu jangan digunakan. Banyak sekali anak sekolah sekarang menggunakan vape. Ternyata vape-nya itu tidak mengandung cukai, sehingga tidak melalui sehingga banyak sekali barang-barang atau narkoba masuk melalui barang-barang vape. Dan berhubung sekarang zaman online mungkin bisa dikurangi juga untuk online-nya tentunya Pak ya. Baik. Namun saya di rumah nanti kita akan lanjutkan kembali untuk perbincangan kita sore hari ini. Kita jeda iklan dulu bersama kami di TVRI Bengkulu. Lokasi kebun bunga terletak di lereng Bukit Kaba, membuat kita bisa sekaligus merasakan keindahan dan kesejukan daerah perbukitan. Siapapun yang memiliki karya inovasi tinggi tidak akan pernah puas dengan apa yang telah dilakukan. Suku di Bengkulu juga memberi makanan yang
kerap disambeli kebabku saat dulu. Tentunya di acara Sayang Kita Bersama Jejak Sang Juara TVRI Bengkulu tinggi ke Indonesia ke-12 tahun 2015. Juara 1 ini timnya. Iya. Ngikutin perkembangan apanya isu yang lagi hangat di dunia. Satu dari 4 gendang besar di dunia. Gendang besar tanpa resonator. Alat musik, tradisi, dan kreasi. Bicara alat musik Bengkulu, bicara dol, tradisi, kearifan, bicara dol, bicara Bengkulu. Baik pemirsa, balik lagi di TVRI Bengkulu untuk Dialog Publik TVRI Bengkulu. Hari ini edisi Senin 8 Juni 2020 masih dengan tema kita sore hari ini pemirsa, yaitu pencegahan dan juga partisipasi masyarakat dalam memerangi narkoba. Dan kita masih bersama dengan bapak-bapak dari BNNP Provinsi Bengkulu ya. Nah, mengenai tema bahwa kita pencegahan dan juga partisipasi masyarakat dalam memerangi narkoba. Nah, pertanyaannya yaitu menuju ke Pak Brigjen Pol Toga Habinsaran Panjaitan, bahwa bagaimana peran masyarakat dalam memerangi narkoba di Provinsi Bengkulu, Pak? Boleh silakan dijawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk masyarakat, sebenarnya masyarakat dengan menjauhkan diri saja dari penyalahgunaan ya, pemakai itu aja sudah membantu ya kita pihak petugas baik dari BNNP maupun pihak aparat penegak hukum lainnya. Dia menjauhkan diri saja, tidak menggunakan, sudah bagus. Tapi juga peran masyarakat tuh kita berharap ya menginformasikan, kerjasama ya, istilahnya. menginformasikan, mana tahu dari anggota keluarga yang sudah terindikasi menggunakan, sebaiknya itu ya melaporkan kepada kami BNNP ya, untuk dilakukan nanti asesmen TAT guna untuk direhabilitasi. Nah, itu juga sudah membantu peran masyarakat. Jangan sampai keluarga atau orang tua ya sudah tahu anaknya tapi dibiarkan. Itu kalau untuk pencegahannya. Kemudian untuk pemberantasannya, kami berharap kepada masyarakat menginformasikan, mana tahu di lingkungannya ya ada pengedar ya, maupun bandar ya, segera informasikan ke kami untuk kami akan ambil langkah-langkah tindakan tegas ya untuk menangkap atau memutuskan jaringan mereka. Itu peran masyarakat. Nah baik, kita menuju ke Pak Ridwan Arif. Tentunya seberapa penting masyarakat sendiri dalam memerangi narkoba itu sendiri, Pak? Penting sekali, karena seperti kita ketahui narkoba itu sudah begitu mewabah, ya sudah seperti hantu, jadi ada di sekeliling kita. Jadi untuk itulah maka peran daripada mungkin ketua RT, kepala keluarga ya menyampaikan
kepada anak, kepada istri, kepada sepupu tentang bahaya narkoba itu sendiri. Baik itu di tingkat RT, kita kembangkan lagi di tingkat RW, begitu juga dengan kelurahan. Jadi sampaikanlah itu, baik di ibu-ibu pengajian, baik di masjid maupun di gereja itu disampaikan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba itu sendiri. Jadi sini mari bersama-sama seluruh aparat, seluruh masyarakat, seluruh aparatur sipil negara menyampaikan itu. Berperan untuk menginformasikan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba ini. Jadi kalau sudah kena ini, sulit sekali. Prosesnya sangat tidak buru-buru menjadi sembuh atau pulih, cukup lama waktunya. Demikian. Nah mungkin selaku masyarakat sendiri, mereka sudah tahu bahwa di lingkungan mereka ada pengedar atau pengguna dari narkoba itu sendiri, Pak ya. Nah mungkin ada ketakutan dari masyarakat untuk memberikan informasi kepada pihak yang berwenang, baik BNP, BNN Kota ataupun juga dari kepolisian. Itu kita selaku dari BNP sendiri menyikapinya seperti apa? Jadi masyarakat saya harapkan nggak usah khawatir. Tidak mungkin nggak masyarakat menyampaikan kita kasih tahu, tidak. Aman, kita harapkan itu karena informasi itu kan sangat penting. Dan kita tidak akan mungkin menyampaikan itu gitu. Berarti jadi pemberi informasi itu aman, tidak akan diberitahu. Jadi ini disinilah diharapkan apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Brigjen Pol Toga, bahwa masyarakat ini peran aktifnya menyampaikan. Kalau ada mungkin yang dicurigai, kok di rumahnya ini kok sampai dari pagi sampai malam banyak orang-orang ngumpul, itu bisa diindikasikan terjadinya adanya suatu peredaran atau penyalahgunaan narkoba. Jadi laporkan baik kepada Polri, kepada BNN, kepada tentara, kepada TNI, laporkan sehingga kita bisa menindaklanjuti. Tanpa peran serta aktif daripada masyarakat itu kita tidak akan pernah tahu. Baik. Kita kembali lagi menuju ke Pak Aidil Fitriansyah selaku Kabid Rehab BNNP Bengkulu, bahwa apa yang menjadi persyaratan untuk orang-orang tersebut direhabilitasi? Apakah semua penyalahguna harus direhabilitasi atau seperti apa? Yang namanya penyalahguna, kita ada SEMA, Surat Edaran Mahkamah Agung dulu. Terus sepanjang dia memang penyalahguna, setelah dilakukan screening dan barang buktinya tidak lebih dari ketentuan, dia harus direhab. Boleh sebutkan barang buktinya ketentuan itu seberapa? Mungkin kalau sabu 0,5. Kalau udah lebih kan udah kebanyakan, artinya jangan-jangan dia pengedar, sambil jual sambil pakai. Murni pemakai, maka kita akan rehab. Nah itu ada di Undang-Undang 35 tahun 2009. Baik, berarti ada beberapa persyaratan untuk orang tersebut bisa direhabilitasi. Betul. Itu. Jadi prinsipnya yang kita rehab itu betul-betul penyalahguna. Ya. Kalau siapapun orangnya, ya tetap kita rehab. Ya. Tidak ada persoalan. Kalau asal dia mau, baik itu memang dari compulsory, artinya ada putusan hukum, keterkaitan hukum, ingkrak dia harus direhab, kita lakukan rehabilitasi. Apalagi memang voluntary yang memang permintaan dari keluarga, dari masyarakat yang menyadari bahwa perlunya rehabilitasi untuk mengembalikan perilaku yang lebih baik, yang normal. Nah untuk permintaan dari rehabilitasi itu sendiri, apakah langsung disetujui nantinya atau melalui proses lagi? Ya kalau permintaan itu ya datang saja ke BNN, lalu kita lakukan screening, apakah dia harus direhab, ya terus rehab juga nanti kan apakah rawat inap atau rawat jalan, cukup dengan beberapa konseling, kita lakukan asesmen dulu, asesmen medis seberapa jauh penyalahgunaan ini. Nah untuk rehab jalan sendiri, apakah tidak ada ketakutan untuk mereka kembali di rumah nanti menggunakan narkoba seperti itu, Pak? Ya itu tadi, perlunya kerjasama dengan keluarga, orang tua. Karena untuk penyalahguna ini saya kira tidak ada kata-kata sembuh, yang ada pulih. Ada yang 20 tahun menyalahgunakan, udah normal, 20 tahun relapse kembali. Karena persoalan-persoalan yang dia hadapi. Jadi kalau adanya kerjasama antara keluarga, orang tua, tetap membuat kondisi dia
nyaman di rumah, tidak mengejas, tidak selalu berpikiran kamu pecandu, kamu nanti nyuri. Artinya jangan sampai kita melepaskan satu kepercayaan. Coba pelan-pelan kita beri satu kepercayaan sambil melatih dia sejauh mana dia sudah meninggalkan penyalahgunaannya itu. Oke, menurut Pak Aidil sendiri mungkin yang paling efektif sendiri untuk rehabilitasi ini apakah rehabilitasi rawat inap atau rawat jalan? Itu tadi, kalau memang penyalahgunaan itu sudah dalam kondisi yang perlu dirawat inap, jangan ditunda lagi. Kita lakukan rawat inap. Tapi kalau memang dia baru coba-coba kan, terus baru berapa kali pakai, ya kita konseling. Ya kita rencana tindak lanjut kegiatannya apa, konseling, nanti bisa kita masuk. Kalau memang ada CBT, Cognitive Behavior Therapy, kita lakukan itu. Jadi mengubah mindset untuk memperbaiki perilakunya. Oke, baik. Kita kembali lagi ke Pak Brigjen Pol Toga Hamid Syahrian Panjaitan. Nah, dengar kabar bahwa Pak Toga sendiri baru berapa lama di Bengkulu, Pak? Ya, efektif 1 bulan. 1 bulan di Bengkulu. Selama ini bertugas di Mabes. Di Mabes ya. Nah, Mabes berarti di Jakarta ya. Nah, menurut Bapak sendiri mungkin peredaran narkoba di Bengkulu ini sendiri itu apakah dapat berkurang nantinya di tahun depan atau seperti apa? Baik, terima kasih. Jadi kita berharap ya untuk tahun-tahun mendatang ya jumlah khususnya penyalahguna ya pemakai ini kita dapat tekan ya. Kita perlu bekerja sama dengan pemerintah daerah, dengan Bapak Gubernur, Bapak Bupati ya, khususnya dalam nantinya itu membangun tempat-tempat rehabilitasi. Kita sudah ada satu tempat yang nanti di Kota Bengkulu ini ya, tapi mungkin daya tampungnya masih minim. Kita berharap nanti bantuan dari Bapak Gubernur maupun Bapak Bupati untuk membangun ya tempat-tempat rehabilitasi bila perlu setiap kabupaten ada. Ya, jadi masyarakat yang membutuhkan untuk keluarganya direhabilitasi bisa ditampung. Karena ini juga memerlukan biaya yang cukup lumayan, ya, jadi perlu kita kerjasama. Kemudian sedangkan untuk para pengedar, para bandar, ya kami tetap melakukan tindakan represif, ya, penangkapan, ya sampai nanti ke sidang pengadilan karena sudah beberapa bandar besar yang sudah kami tangkap dan sudah di dalam LP dan bahkan sudah ada yang kita pindahkan ke Nusa Kambangan. Oke, baik. Nah, sebagai informasi juga untuk masyarakat bahwa boleh disebutkan kalau pengedar sendiri itu hukuman yang paling beratnya apa, untuk penyalahguna sendiri hukuman yang paling beratnya apa, Pak? Boleh silakan. Jadi harus dibedakan antara penyalahguna dengan para pengedar, pengecer maupun bandar ini. Ya kalau kita berharap itu semua bandar itu hukuman mati. Ya, sedangkan kalau penyalahguna ini kan mereka itu yang korban. Jadi kalau korban itu ya harus direhabilitasi, wajib hukumnya direhabilitasi. Maka itu kami menghimbau kepada seluruh masyarakat ya agar kalau memang terindikasi dalam satu keluarga atau tetangga ya segera lapor kita ke BNNP maupun BNNK untuk kita lakukan rehabilitasi. Karena untuk rehabilitasi itu sendiri tidak akan dipungut biaya. Gratis ya, gratis. Oke, baik. Nah, misalnya di rumah nanti kan kita lanjutkan kembali obrolan kita bersama dengan pihak dari BNNP Provinsi Bengkulu. Kita jeda iklan dulu, tetap bersama kami di TVRI Bengkulu. Hari ini itu seperti ini. Makanya disebut jaipongan. Nah, ini ada an-nya. Ya jaipong tapi karena di Sunda jadi jaipongan. Kalau jaipongan ada yang betul diomong tadi kata Abah tadi bahwa jaipongan itu berpola. Saya harap menanggapi nggak balik juga dengan kepemerintahan.
pemirsa, balik lagi di TVRI Bengkulu untuk sore hari ini, Dialog Publik TVRI Bengkulu dengan tema kita sore hari ini yaitu pencegahan dan partisipasi masyarakat dalam memerangi narkoba di Provinsi Bengkulu. Dan masih bersama dengan narasumber kita ada 3 orang dari BNNP Bengkulu pemirsa. Ada Brigjen Pol Toga Habinsaran Panjaitan, ada juga Bapak Ridwan Arif selaku Kabid P2M BNNP Bengkulu, dan juga ada Bapak Aidil Fitriansa selaku dari Kabid Rehabilitasi BNNP Provinsi Bengkulu pemirsa. Nah, kita menuju ke Pak Toga kembali, yaitu dengan pertanyaannya yaitu ke depan apa yang akan dilakukan oleh pihak dari BNNP dalam memerangi narkoba di Provinsi Bengkulu, Pak. Baik, terima kasih ya. Jadi ada beberapa program yang akan kami laksanakan ke depannya ya. Yang pertama itu program pencegahan. Pencegahan itu kami akan melakukan tes urin ya kepada anak-anak sekolah mulai tingkat khususnya yang SMP, SMA, kemudian universitas, kemudian juga kepada seluruh pegawai negeri ya, ASN, kemudian juga pihak swasta, itu dalam bidang pencegahan. Kemudian dalam bidang pemberantasan, kami akan melakukan pemetaan jaringan, kemudian akan memetakan juga tempat-tempat ya, tempat-tempat yang menjadi khususnya ini tanaman ganja yang subur, itu akan kami petakan, akan kami musnahkan. Kemudian juga kami akan berkoordinasi dengan instansi terkait khususnya masalah informasi intelijen. Ya, ini berkaitan dengan keluar masuknya warga negara asing. Ya, itu akan kami petakan. Kemudian dalam bidang rehabilitasi, kedepannya kami akan berkoordinasi dengan unsur Muspida ya, dalam hal ini Pak Gubernur maupun Pak Bupati untuk pembentukan BNNK di setiap kabupaten. Kami akan dorong karena sekarang ini kita baru punya 2 BNK, itu di kota sama di Bengkulu Selatan. Jadi masih ada 7 lagi yang masih kosong. Nah, ini juga dalam rangka mensinergikan atau kerjasama, mengefektifkan kerjasama dengan pihak pemerintah daerah. Kemudian juga kami akan mendorong untuk pembangunan tempat panti-panti rehab, ya supaya bisa menampung penyalahguna ini. Karena banyak juga yang penyalahguna ini mungkin tidak punya kemampuan dalam bidang material sehingga mereka tidak mau melaporkan keluarganya yang terpapar narkoba. Kemudian juga bidang kerjasama, hubungan kerjasama kita akan sinergikan dengan instansi terkait yang mempunyai hubungan kerja ya, khususnya nanti kepada pihak TNI, Pemda atau imigrasi, lapas. Nah, ini kita akan intensifkan kerjasama dengan menjalankan koordinasi maupun komunikasi yang baik. Saya kira itu ke depannya. Baik. Berbicara mengenai lapas, dan lapas sendiri kan banyak sekali untuk peredaran narkoba sendiri di dalamnya, Pak. Nah, apakah BNNP itu berhak juga untuk menangkap orang di dalam lapas tersebut atau gimana? Perlu kami jelaskan ya, kalau memang terindikasi bahwa peredaran narkoba itu ternyata dikendalikan dari pihak lapas, kami tetap bekerja sama dalam arti berkomunikasi, berkoordinasi. Tidak kita mengambil langkah-langkah sendiri, bagaimana caranya supaya jangan terjadi selama ini mungkin banyak terjadi keributan di dalam lapas ya, karena tindakan represif baik dari pihak kepolisian maupun pihak BNNP. Tapi kedepannya nanti bagaimana mensinergikan dalam tindakan represif itu tidak berdampak kepada kerusuhan. Itu yang perlu kami komunikasikan dengan pihak lapas ke depannya. Baik. Kita menuju ke Pak Aidil kembali selaku dari Kabid Rehab, bahwa saat ini kan sudah ada untuk tempat rehabilitasi yang ada di Kota Bengkulu sendiri yang dinaungi oleh BNNP. Nah, menurut dari Pak Aidil sendiri, bahwa apakah sudah cukup fasilitas tersebut atau seperti apa? Karena kan dalam disebutkan tadi bahwa itu gratis, Pak. Seperti itu. Baik, maksudnya kalau yang di BNNP sendiri kita masih melakukan rehabilitasi rawat jalan. Nah, yang rawat inap ini masih dipersiapkan, masih banyak yang harus dipersiapkan karena itu sendiri tanahnya dari hibah masyarakat, terus bangunannya juga dari CSR. Jadi masih
perlu itu dibuat pagar, dipenuhi fasilitasnya, mobilernya, terus nanti SDM-nya ya. Jadi kalau itu sudah siap semua, maka kita akan lakukan rehabilitasi di Bengkulu. Jadi kita nggak capek-capek ngirim ke Kalianda atau ke Lido lagi. Oke, untuk saat ini berarti rawat jalan yang dilakukan di rehabilitasi BNNP, Pak. Iya. Oke, baik. Nah, sekarang kita menuju untuk ke kesimpulan terakhir untuk sore hari ini mengenai tema kita, yaitu ada pencegahan dan juga partisipasi masyarakat dalam memerangi narkoba. Mungkin ada himbauan dari Pak Toga sendiri, nanti boleh silakan dari Pak Ridwan Arif sendiri juga silakan, dari Pak Aidil juga silakan. Nanti kita persilakan terlebih dahulu untuk ke Pak Toga untuk memberikan himbauan ataupun juga kesimpulan kita sore hari ini. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Kami dari pihak BNNP Bengkulu menghimbau kepada seluruh masyarakat. Yang pertama, jikalau ada keluarga yang terindikasi menggunakan narkoba, kami menghimbau segera melapor kami pihak BNNP Bengkulu supaya kita lakukan treatment atau assessment guna dilakukan rehabilitasi. Yang pertama. Kemudian kepada juga himbauan kepada masyarakat, jika memang di sekitar lingkungannya ada informasi baik itu pengedar maupun pemakai ataupun bandar, segeralah lapor kepada pihak kami BNNP Bengkulu untuk kami lakukan tindakan represif. Saya kira itu. Oke, baik. Mungkin ditambahkan oleh Pak Ridwan Arif, silakan. Baik, jadi saya mengimbau kepada masyarakat terkait dengan seperti kita ketahui bahwa di Indonesia sudah merupakan darurat narkoba. Jadi 30-40 orang meninggal setiap hari. Nah, jadi berkaitan dengan tersebut, silakan kepada masyarakat, baik itu di masyarakat pendidikan maupun masyarakat umum, mungkin ingin mengundang kami untuk melakukan sosialisasi narkoba, silakan berkirim surat kepada Badan Narkotika Provinsi maupun BNK yang ada di Kota Madia maupun Kabupaten. Tentunya kami akan terus akan datang untuk memenuhi undangan tersebut. Boleh mungkin diberikan alamat atau nomor telepon, Pak? Kami silakan. Alamatnya Jalan Padang Harapan, nomor 111, Kota Bengkulu. Untuk nomor telepon yang mungkin bisa dihubungi untuk masyarakat yang ingin melapor ataupun... Saya nomornya lupa, nomor teleponnya lupa. Baik, nanti mungkin disampaikan lagi ke depannya ya. Pak Aidil boleh? Mungkin baik. Kalau saya bidang teknis rehabilitasi, jadi saya juga melalui BNNP ini, mohon izin Pak Kepala, saya menghimbau pada masyarakat untuk segera melakukan rehabilitasi jika terdapat di dalam anggota keluarganya itu memang sudah melakukan penyalahgunaan narkoba. Mumpung belum terlalu parah, maka segeralah lakukan rehabilitasi, datang ke BNNP, kita lakukan asesmen nanti sejauh mana tingkat keparahan penyalahgunaan ini. Jadi itu pesan saya pada masyarakat. Segeralah datang ke BNNP untuk rehabilitasi kalau memang ada anggota keluarganya sudah melakukan penyalahgunaan. Boleh diinformasikan untuk persyaratannya apa, Pak? Kalau syarat ya cuma dibutuhkan KTP, foto, terus mengisi formulir nanti. Yang jelas pakai narkoba, Pak ya? Iya, bisa direhab. Tidak ada sanksi hukum ya, tidak ada sanksi hukum. Jadi nggak usah khawatir, karena udah ada. Nah, pemirsa di rumah tentunya itu dia untuk obrolan kita secara singkat tentunya bersama dengan bapak-bapak dari BNNP Provinsi Bengkulu ya, dalam dialog publik TVRI Bengkulu, pencegahan dan juga partisipasi masyarakat dalam memerangi narkoba. Sekali lagi, semoga di Bengkulu, Provinsi Bengkulu khususnya itu apa yang disampaikan oleh bapak-bapak tadi bahwa banyak sekali penyalahgunaan narkoba yang terjadi di Provinsi Bengkulu mencapai 2000-an kasus, dan semoga di tahun depan itu tidak akan ada lagi pemirsa, dan berkurang tentunya untuk penyalahgunaan yang ada di Provinsi Bengkulu itu sendiri. Dan boleh juga tentunya untuk yang mau masyarakat ingin menyampaikan informasi, kami persilakan langsung datang saja ke BNNP ataupun juga BNNK yang ada di Provinsi Bengkulu pemirsa. Terima kasih banyak atas waktunya. Saya kira pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Wabah virus corona bisa kita hindari bila mereka yang terkena penyakit ini melakukan isolasi diri. Tidak semua pasien corona harus dirawat di rumah sakit. Mereka yang tidak termasuk kelompok rentan cukup melakukan isolasi diri di rumah. Protokol isolasi diri sendiri dalam penanganan COVID-19. Mengapa orang yang diduga tertular COVID-19 diisolasi setidaknya 14 hari? Gejala COVID-19 biasanya muncul dalam rentang 1-14 hari berupa batuk, demam, atau sesak nafas. Dalam selang waktu itu, kondisi orang diduga terinfeksi COVID-19 diisolasi dan dipantau di rumah sakit, rumah, atau tempat lain. Untuk memastikan infeksi, akan dilakukan tes beberapa kali. Apabila Anda bukan kelompok rentan seperti lansia atau memiliki penyakit kronis lain seperti diabetes, jantung, kanker, penyakit paru kronik, AIDS, penyakit autoimun, dan sejenisnya, maka Anda dapat secara sukarela atau berdasarkan rekomendasi petugas kesehatan melakukan isolasi mandiri. Apakah isolasi mandiri itu? Isolasi mandiri adalah upaya mencegah penyebaran COVID-19 dengan berdiam diri di rumah sambil memantau kondisi diri kita, seraya tetap menjaga jarak aman dari orang sekitar atau keluarga. Siapa yang perlu melakukan isolasi mandiri? Siapapun yang memiliki gejala sakit seperti demam, batuk atau pilek, nyeri tenggorokan, atau gejala penyakit pernafasan lainnya, atau termasuk dalam kelompok orang dalam pemantauan atau ODP, yaitu orang yang pernah berkontak erat dengan pasien positif COVID-19 dan atau orang dengan riwayat perjalanan dari negara atau transmisi lokal COVID-19. Berapa lama waktu isolasi diri? Setidaknya selama 14 hari sampai hasil pemeriksaan sampel di laboratorium diketahui. Apa yang perlu dilakukan saat isolasi mandiri? Tinggal di rumah dan jangan keluar, kecuali untuk mencari pertolongan.